Desa Melati merupakan desa yang berada di Kecamatan Bunga. Desa Melati memiliki kesulitan dalam mengakses informasi dikarenakan wilayah yang berada di tengah perkebunan sawit. Keadaannya seperti ini menyebabkan warga Desa Melati cenderung sulit untuk mendapatkan informasi terbaru dan hanya mengandalkan rumor yang beredar di kalangan masyarakat, khususnya mengenai rumor bahayanya melakukan imunisasi. Berdasarkan rumor yang telah beredar bahwa imunisasi dapat menyebabkan anak menjadi mudah sakit, bahkan bisa sampai menyebabkan anak kejang dan masuk rumah sakit. Puskesmas Mawar adalah puskesmas yang menaungi Desa Melati, sehingga hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Mawar mengenai pentingnya melakukan imunisasi dan meluruskan rumor hoax yang beredar. Dalam hal ini, Puskesmas Mawar akan melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui penyuluhan yang dilakukan di balai desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi, silakan masuk Bu. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu, saya mau minta tolong kepada Ibu untuk bisa membantu saya itu mengumpulkan warga Bu. Nah, karena dalam waktu dekat ini kita itu akan ada program pekan imunisasi Bu, yang mana nantinya kita akan mengimunisasi anak-anak yang belum diimunisasi. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya Ibu, itu banyak sekali warga yang tidak mau untuk melakukan imunisasi. Ditambah juga akhir-akhir ini semakin banyak rumor jelek yang beredar mengenai imunisasi. Nah, sehingga saya sebagai bidan penanggung jawab wilayah perlu untuk meluruskan hal ini Bu, agar masyarakat itu mau untuk melakukan imunisasi. Iya ya Bu, di sini memang masih sangat awam. Saya juga merasa perlu untuk dilakukan penyuluhan mengenai imunisasi Bu, supaya informasi hoaks yang beredar itu bisa diluruskan. Kalau begitu nanti saya dan perangkat desa akan coba membuat undangannya terlebih dahulu untuk disebarkan warga-warga untuk menghadiri penyuluhannya ya Ibu. Iya Ibu, kira-kira waktu yang senggang bagi warga itu kapan ya Ibu? Supaya banyak yang bisa datang dan tidak mengganggu waktu bekerjanya Bu. Sebenarnya nggak ada waktu yang bisa ditentukan banget sih Bu, karena memang mayoritas warga di sini kan pekerjaannya petani ya Bu, jadi mereka sering berkebun. Tapi kalau bisa nanti mungkin di hari Jumat sore Bu, itu bertepatan dengan acara pengajiannya ibu-ibu. Tapi kurangnya itu bapak-bapaknya masih sulit dikumpulkan di satu tempat. Mungkin hanya ibu-ibunya saja. Bagaimana Ibu? Baik Ibu, tidak apa-apa kalau begitu, setidaknya ada perwakilan dari keluarga yang bisa ikut mendengarkan. Baik Bu, kalau gitu nanti saya buatkan undangannya terlebih dahulu ya Bu. Ayo ibu-ibu kumpul dulu, silakan duduk. Ntar lagi Ibu Bidan akan menjelaskan mengapa ibu-ibu dikumpulkan di sini. Selamat sore ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Hari ini saya ingin berbicara mengenai pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak-anak kita. Nah, mungkin di sini ibu-ibu sudah ada yang dengar mengenai imunisasi ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah ada yang sudah tahu apa itu imunisasi? Saya sudah pernah dengar Bu, tapi sebenarnya saya juga masih belum begitu paham apa imunisasi itu. Yang saya tahu imunisasi itu menyuntikkan anak kita dan bisa bikin anak jadi sakit Bu. Oh iya Ibu, mungkin di sini saya nanti akan menjelaskan secara singkat ya Bu mengenai apa itu imunisasi, kenapa perlu melakukan imunisasi, dan tentang rumor-rumor yang beredar itu benar apa enggaknya, itu nanti kita akan bahas di sini ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu imunisasi itu adalah salah satu cara untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit yang bisa dilindungi dengan vaksin, misalnya polio, campak, hepatitis dan sebagainya. Nah, vaksin akan membantu tubuh anak membentuk daya tahan terhadap penyakit-penyakit tersebut Ibu, sehingga anak-anak kita itu tidak mudah sakit. Nah, caranya sendiri, ada yang dengan cara disuntikan, dan ada pula yang dengan cara diteteskan ke mulut anak supaya bisa ditelan. Kemudian, vaksin ini yang disuntikan atau diteteskan ini berupa virus atau bakteri yang memang sudah dilemahkan, bahkan ada yang sudah dimatikan. Kenapa kok dimasukkan ke dalam tubuh, Bu? Nah, karena di dalam tubuh ini, tubuh kita itu ada yang namanya sistem kekebalan tubuh, yang mana sebenarnya akan melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, kita butuh imunisasi.
Tapi saya lebih percaya pada pengobatan tradisional, Ibu. Saya nggak percaya tuh sama vaksin-vaksin kayak gitu. Anak saya aja tetap sehat tanpa vaksin. Terus saya juga pernah dengar katanya vaksin itu bisa bikin anak sakit, jadi demam gitu. Saya nggak tega Bu kalau anak saya sakit. Memang Ibu, untuk pengobatan tradisional bisa membantu menjaga kesehatan, tetapi imunisasi memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap penyakit yang bisa berbahaya. Nah, untuk pengobatan tradisional seperti jamu atau minuman herbal itu bisa membantu sistem kekebalan tubuh menjadi kuat, tetapi dia kan masih belum kenal nih Bu sama virus atau bakterinya. Nah, jadi memang masih perlu pengenalan dulu melalui imunisasi supaya si sistem kekebalan tubuh ini bisa melawan virus atau bakterinya. Kemudian, kenapa anak bisa demam? Nah, karena dalam proses melawan virus atau bakteri ini, sistem kekebalan tubuh akan mengeluarkan energi di dalam tubuhnya sekuat mungkin. Nah, jadi timbullah demam. Nah, demam itu jadi pertanda kalau sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja dengan baik. Kemudian nanti setelah diberikan imunisasi, anak akan diberikan obat penurun panas sehingga demam yang timbul bisa diatasi. Jadi, tubuh bisa menjadi kebal atau lebih mudah untuk sembuh jika suatu saat terpapar atau terinfeksi virus atau bakteri. Tapi Bu, imunisasi itu harus dilakukan di puskesmas ya? Kami di sini jauh dari puskesmas dan tidak punya transportasi. Kira-kira bagaimana ya Bu? Untuk di beberapa tempat memang harus dilakukan di puskesmas atau rumah sakit Bu, tapi di sini saya dan tim ada program yang mana nantinya akan diadakan imunisasi di posyandu. Nah, jadi nanti ibu bisa membawa anaknya datang ke posyandu dan nanti akan diberikan imunisasi. Bu, kalau anak saya terlambat, apa anak saya tetap bisa divaksinasi? Imunisasi memang lebih baik dilakukan sesuai jadwal Bu, tetapi jika terlambat anak masih tetap bisa diberikan vaksin. Jadi silakan ibu nanti bisa datang membawa anaknya dan nanti anaknya akan dilakukan imunisasi di posyandu ya Bu ya. Baik Bu, nanti waktu posyandu saya akan membawa anak saya ke sini ya Bu. Ya sudah Bu, kalau saya mau coba pikirin lagi ya Bu. Soalnya saya masih ragu Bu. Mau sehat kok harus sakit dulu. Nanti saya mau lihat dulu deh, banyak nggak ibu-ibu yang datang pas imunisasi nanti. Terima kasih ibu-ibu semuanya, semoga semua anak di desa ini sehat dan terlindungi. Jangan ragu untuk membawa anak-anak ibu ke posyandu atau layanan imunisasi keliling ya.